Bab 676 Mencari Pembalasan 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. 4 hari berlalu dengan cepat. Pada periode itu, sekutu Minos telah tenang, dan pemuda ini telah berangkat ke Kota Kuning untuk menandatangani perjanjian dengan para tetua keluarga Cohen. Sementara itu, negosiasi dengan keluarga kerajaan berlanjut di kamp gabungan Tentara Dataran Hitam dan pengawal kerajaan-kerajaan coklat. Hal-hal seperti sebelumnya, berkembang perlahan, sementara kadang-kadang, tentara administratif dari Angkatan Darat menjanjikan beberapa konsesi agar tidak mengganggu para bangsawan yang sedang bernegosiasi dengan mereka. Oleh karena itu, meski orang-orang tersebut perlahan mulai merasa kesal dengan tindakan bawahan Minos, mereka tetap percaya bahwa kesepakatan ini akan diselesaikan dalam beberapa hari lagi. Jadi, mereka tetap tenang, apapun yang terjadi. Saat negosiasi tentara dengan pengawal kerajaan sedang berlangsung 10 km dari pintu keluar timur tembok, di area sebelah barat tembok, tanaman di Kota Kering sedang tumbuh subur. Lebih dari 4.800 hektar tanaman dengan jenis yang paling bervariasi ditanam di petak-petak yang terbagi dengan baik di mana rotasi tanaman dilakukan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, meskipun ada tanaman yang baru ditanam di sana, ada pula tanaman yang tingkat kematangannya berbeda di tempat lain, bahkan banyak di antaranya yang sudah memasuki masa panen. Oleh karena itu, para petani bekerja di sekitar lokasi dengan berbagai peran, mengurus semuanya mulai dari awal penanaman hingga pemanenan lainnya. Ada yang hanya menangani penanaman, ada yang hanya mengurusi panen, ada pula yang membersihkan buah-buahan dan biji-bijian, mengemasnya, Ada berbagai fungsi di ladang perkebunan di Dataran Hitam ini, yang sebagian besar sumber dayanya berasal dari Kota Kering. Jadi, dari 120.000 lebih petani di kota ini, sekitar 40.000 diantaranya terlihat berada di sekitar perkebunan hampir sepanjang hari, mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Para petani ini bekerja dalam shift 8 jam sehingga mereka semua mempunyai kesempatan untuk melatih dan menyelesaikan permasalahan mereka atau bahkan mendapatkan pekerjaan sampingan di kota. Hal ini diperlukan agar mereka dapat berkembang lebih cepat dan juga terkait dengan karakteristik perkebunan di dunia spiritual. Bagaimanapun, sebagian besar pekerja ini sudah berada di antara level 26 dan 33, yang biasanya merupakan pendatang baru di Kota Kering. Artinya, mereka yang belum meningkatkan levelnya sesering warga lanjut usia karena singkatnya waktu mereka di kota ini. Tapi sudah banyak petani di atas level 33, sesuatu yang jarang ditemukan di sini belakangan ini. Dan di antara mereka ada kelompok tertentu dari anggota keluarga Yil, bawahan dari keluarga tersebut yang pindah ke Kota Kering bersama kelompok imigran yang telah ditaklukkan Minos. Sebagian besar bawahan keluarga ini yang berada di ladang adalah mereka yang lahir dengan bakat biru, individu tingkat rendah yang tidak menerima gaji yang baik saat bekerja untuk keluarga ini. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sampingan yang gajinya hampir sama dengan pekerjaan mereka sendiri, banyak dari bawahan ini yang mau tidak mau mendaftar untuk bekerja di ladang lokal. Tapi mereka bertiga khususnya tidak ingin berada di sana. Itu karena, tidak seperti rekan-rekan bawahan keluarga Yil, mereka terpaksa melakukan hal seperti itu. Ayah mau air, Ralph, level 33, bertanya kepada ayahnya, Rylan, level 36, saat keduanya bekerja dengan peralatan di tangan mereka dan berkeringat di bawah terik matahari tengah hari. Iya, aku haus sekali, kata Rylan dengan suara serak sambil melambaikan tangannya ke arah putranya, menunggu botol air. Sementara itu, keduanya berkeringat seolah-olah sedang berada di sauna, secara bersamaan pakaian mereka berwarna merah karena kotoran di ladang tempat mereka sedang bekerja. Mereka berdua terutama bertanggung jawab atas penemuan keluarga Yil tentang perubahan di Kota Kering, yang mereka bayar karena telah mengkhianati kota mereka sebelumnya. Minos tidak cukup kejam untuk menghukum keduanya dengan nyawa mereka atau mengusir mereka dari sana. Kota Kering karena dia tahu bahwa Lionel mengirim mereka ke sini dan bukan atas kemauan mereka sendiri. Di sisi lain, keadaan telah berkembang baik bagi dia dan kotanya karena tindakan mereka, jadi dia tidak terlalu keras dalam menghukum mereka yang terlibat dalam operasi Lionel. Tapi bagaimanapun juga, Lionel, Ralph, dan Rylan harus dihukum. Oleh karena itu, mereka harus bekerja selama 10 tahun tanpa gaji di ladang perkebunan, ditambah lagi mereka kehilangan kesempatan menjadi tentara di tentara setempat. Hal yang sama berlaku untuk semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah,
di mana tidak satu pun dari ketiganya dapat bersaing untuk mendapatkan posisi. Namun meskipun hal ini pada dasarnya menghilangkan banyak peluang bagi ketiganya, setidaknya mereka dapat hidup sebagai warga negara, menggunakan layanan kota, dan tetap menjadi bagian dari keluarga Yil. Sama seperti keinginan Raylan ketika dia menolak tawaran Stuart muda. Lagi pula, setelah meminum semua air dari botol yang ditawarkan putranya, Raylan melihat ke arah Lionel yang sedang bekerja tidak jauh dari sana. Setidaknya kami hanya harus bekerja 8 jam sehari, 6 kali seminggu. Pak Lionel harus melakukan itu selama 12 jam setiap hari. Dia menghibur dirinya sendiri ketika memikirkan kesulitan orang seperti itu. Namun, meski merasa kecewa pada dirinya sendiri, Raylan tidak marah atas nasib yang diterimanya atas keputusannya. Setidaknya dia masih hidup dan bisa tinggal di kota ini sementara istri dan anggota keluarganya yang lain bisa menikmati kesempatan yang dia dan putranya tidak bisa nikmati. Itu sendiri sudah jauh lebih baik daripada yang diinginkan siapapun dalam situasinya. Waktunya kembali bekerja. Sementara itu, ratusan meter di atas kota kering, 3 binatang terbang lewat dengan kecepatan tinggi, bergerak ke arah utara wilayah ini. Makhluk ini tampak seperti kadal bersayap raksasa, dengan sisik serba hijau, berukuran panjang sekitar 3 meter, dengan tubuh proporsional. Tapi meskipun ras binatang ini sudah menarik perhatian dimanapun di wilayah ini, simbol di masing-masing kepala mereka jauh lebih menonjol. Lagi pula, hanya satu organisasi di wilayah ini yang menggunakan simbol bintang hitam, dengan lingkaran berwarna kulit di tengahnya. Namun meskipun simbol khas ini menarik perhatian, begitu pula orang-orang yang berada di belakang makhluk luar biasa ini. Keenam orang yang dipisahkan pada masing-masing binatang ini adalah pakar regional yang kuat. Masing-masing adalah raja spiritual, dengan yang terlemah di level 54 dan yang terkuat di level 56. Mereka sedang bepergian dengan raut wajah yang tajam, senyuman berbahaya di sudut mata dan mulut mereka seolah-olah mereka sedang pergi berburu mangsa favorit mereka. Yang mulia, kita hanya tinggal 1 hari lagi dari tujuan kita. Apakah kamu yakin tidak ingin berhenti di kota kering untuk beristirahat? Mungkin musuh tidak sendirian, salah satu dari orang-orang itu berkata sambil melihat ke arah orang paling kuat di kelompok itu. Setelah mendengar ini, tetua tertinggi yang diajak bicara tersenyum kejam dan segera menolak tawaran itu. Tentu saja, aku yakin. Kamu pikir aku ini siapa? Bukan karena aku tua sehingga aku tidak bisa melakukan perjalanan singkat selama beberapa hari. Kebalikan, dari itu, aku belum pernah merasakan energi ini selama bertahun-tahun. Saya tidak sabar untuk menghancurkan orang bodoh yang mengira dia bisa membunuh anak saya dan terus tinggal di wilayah kami. Kukira kamu akan mengatakan hal seperti itu, maafkan pertanyaanku yang tidak perlu. Jangan khawatir, suasana hatiku sedang bagus hari ini, kata tetua tertinggi sambil melihat ke utara dengan penuh semangat. Brad Minos, aku hanya berharap tidak lama lagi aku akan menampilkan kepalamu di Persepone. Wallace Chambers berpikir sendiri sambil mengepalkan tinjunya erat-erat dan tersenyum kejam. Ayo, kita harus sampai ke kota kuning sebelum para bajingan keluarga Hayes itu melakukannya. Setelah tur Minos baru-baru ini di kerajaan Cromwell, pemuda ini telah meninggalkan beberapa petunjuk yang dapat mengarahkan musuh-musuhnya ke kota kuning. Dan karena keluarga Chambers adalah organisasi yang paling aktif berupaya untuk menemukannya, tidak lama kemudian mereka mengidentifikasi petunjuk yang ditinggalkan oleh Minos. Namun petunjuk yang ditinggalkan Minos tidak hanya menunjukkan keberadaannya. Selain lokasinya, pemuda ini meninggalkan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia telah menghubungi keluarga Hayes, musuh bebuyutan House Chambers. Oleh karena itu, tetua tertinggi keluarga Chambers, ayah mendiang Leroy, telah meninggalkan markas besar keluarganya ditemani oleh 5 raja spiritual tingkat tinggi. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan 2 musuh keluarganya bersatu melawan mereka, mungkin meningkatkan peluang kekalahan House Chambers dalam perang melawan keluarga Hayes ini. Dia dan tetua lain dari keluarga itu tahu betul bahwa Minos memiliki bakat dan kemampuan bertarung yang patut ditiru, yang bisa menjadi senjata terburuk untuk melawan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan upaya apapun untuk membentuk kelompok yang menuju ke kota kuning saat ini. Mereka mengetahui bahwa Minos tampaknya memiliki hubungan dengan keluarga Hayes dan kedua belah pihak akan segera bertemu di kota kuning. Dan setelah mengetahui bahwa beberapa ahli House Hayes telah mulai melakukan perjalanan ke utara dalam beberapa hari terakhir,
kelompok ini tidak dapat berbuat apa-apa selain memulai misi ini. Mereka ingin pergi ke Kota Kuning secepat mungkin untuk melenyapkan Stuart muda dan mungkin mencegat spesialis keluarga Hayes yang pergi ke tempat itu. Itu sebabnya ada begitu banyak kekuatan dalam kelompok ini, di mana yang terlemah adalah Raja Spiritual level 54. Di sisi lain, meski rombongan keluarga Hayes itu tidak sedang menuju ke Kota Kuning, rombongan ayah mendiang Leroy tidak butuh waktu lama untuk bertindak. Lagi pula, mereka tidak bisa memastikan berapa banyak organisasi lain yang telah menguraikan petunjuk yang mereka temukan di kerajaan Cromwell. Setelah menemukannya, mereka bahkan menghancurkan benda-benda seperti itu, membunuh beberapa orang dan menyebabkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Namun, mungkin orang lain telah menemukan petunjuk tersebut sebelum mereka menghancurkannya. Jadi, mereka tidak punya banyak waktu. Sebuah keluarga besar atau bahkan kelompok dari salah satu keluarga kerajaan di wilayah itu dapat menghubungi Minos sebelum mereka sempat menghancurkannya. Bahkan jika mereka cukup berani untuk bertindak melawan keluarga kerajaan, tidak dapat disangkal bahwa membunuh Minos akan jauh lebih rumit dan mahal jika itu terjadi. Karena itu, mereka bergegas ke Kota Kuning, terburu-buru untuk sampai ke sana dan menyelesaikan masalah ini. Sudah waktunya untuk pembalasan. Beberapa dari mereka memikirkan hal ini, karena mereka berharap untuk menyiksa pelaku kematian Leroy selama berhari-hari sebelum mereka akhirnya bisa membunuhnya. Kematian Leroy dan Kevin merupakan penghinaan terbesar bagi keluarga kerajaan Cromwell sepanjang keberadaan mereka. Mereka berdua sangat berbakat dan menjadi harapan bagi keluarga Chambers untuk menjadi organisasi regional yang hebat bahkan bisa bersaing dengan keluarga kerajaan di masa depan. Sayangnya, keduanya dibunuh oleh musuh yang tidak dikenal, satu kematian disiarkan ke ribuan orang dan yang lain terjadi di markas mereka sendiri. Oleh karena itu, anggota inti keluarga ini sangat marah atas hal ini dan sangat ingin melepaskan sebagian dari kebencian itu pada Minos. Dengan mengingat hal itu, tak lama kemudian, ketiga binatang itu melewati wilayah di mana kota kering berada tanpa menyadarinya. Seharian berlalu. Pada saat ini, Minos berada di markas rahasia tentara dataran hitam di Kota Kuning, tempat dia tinggal selama beberapa hari terakhir. Pada periode ini, dia mengatur aliansi dengan keluarga Cohen. Sebagian besar anggota inti keluarga ini telah melewati kota ini dan menandatangani kontrak jiwa dengan Minos, menandatangani aliansi yang telah dia negosiasikan dengan Todd, yang telah dikonfirmasi oleh hakim spiritual dari keluarga Miller. Tapi beberapa menit yang lalu, kontrak terakhir telah ditandatangani. Kontrak antara Minos dan kepala keluarga Cohen, level 56. Tapi saat ahli keluarga Cohen ini berada di markas rahasia ini, dua raja spiritual dari keluarga Hayes berada di sini, juga di tempat ini untuk membantu rencana Minos. Seperti yang direncanakan pemuda ini, saat keluarga Chambers bertindak, dia dan sekutunya juga akan melakukan hal yang sama. Dan dengan demikian, ketika Chambers menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Minos, kedua raja spiritual ini segera berangkat ke arah kota ini. Pada saat yang sama, sebelum meninggalkan kota kering untuk menyelesaikan masalah aliansi dengan House Cohen, Minos telah diberitahu bahwa rencananya akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Akibatnya, dia diam-diam tinggal di tempat ini selama beberapa hari terakhir, memenuhi tanggung jawabnya dan menunggu tamunya. Tuan Paul, apa kabar? Apakah energi Anda sudah pulih? Ernest bertanya dengan sopan kepada kepala keluarga Cohen, yang baru saja keluar dari ruang budidaya markas rahasia itu. Setelah mendengar ini, pria berambut putih dan berjanggut itu mengangguk ke arah raja spiritual muda itu dan berkata, "Haha, anak muda, saya sudah pulih sepenuhnya. Di mana bosmu?" Ernest lalu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, Pak Paul, hehe. Sedangkan tuan muda, dia ada di permukaan. Tetapi dia meminta saya untuk menyampaikan undangan kepada Anda, Tuan." "Sebuah undangan?" Sang patriark tua bertanya dengan ragu. Untung saja, beberapa tamu sedang berdatangan di sekitar markas kita. Jadi, Tuan muda bermaksud menyambut mereka di Kota Kuning. Itu akan menjadi pertunjukan yang bagus, Tuan Paul. Ernest berkata sambil tersenyum yang menandakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Apakah pemuda itu akan melawan seseorang? Suatu kebetulan hal ini terjadi saat aku di sini. Paul berpikir dalam hati sambil menggaruk rambut putihnya dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Sejak saya di sini,
Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mengetahui kekuatan pemuda ini. Pada saat yang sama, aku bisa membantunya dan menyelamatkan tempat ini jika terjadi kesalahan. Jadi, dia mempertimbangkannya, sebelum berkata pada Ernest, "Ayo, biarkan aku menemui tamu-tamu ini. Silakan ikuti saya." Ernest berkata, akhirnya berjalan melewati markas bawah tanah itu, membawa patriark itu ke tempat yang sama di mana hakim spiritual yang telah mengkonfirmasi kontrak baru-baru ini berada. "Oh, Pak Ronald, apakah Anda masih di sini?" Paul bertanya pada sosok yang bahkan lebih tua darinya, hakim spiritual keluarga Miller itu. "Iya, Minos muda telah memintaku untuk menunggu. Sampai semuanya beres sebelum aku kembali ke keluarga." Penatua Ronald, level 52, mengatakan ini dengan suaranya yang serak dan lelah sambil berdiri di teras depan pemerintahan kota kuning rumah besar. Pangkalan rahasia Minos telah dibangun di sana. Dengan demikian, salah satu pintu keluar dari tempat itu ada di dalam rumah besar ini. Jadi, begitulah. Paul memahami maksudnya, karena dia menyadari bahwa tidak aman bagi hakim spiritual untuk melakukan perjalanan ketika Minos memperkirakan musuh akan datang. Lagi pula, musuh seperti itu bisa mencegat pengawalan Ronald sebelum atau sesudah menghadapi pasukan Minos. Oleh karena itu, akan berbahaya bagi pakar regional ini untuk melakukan perjalanan sampai ancaman tersebut dapat dinetralkan. Patriark Cohen kemudian memandang Ernest dan bertanya, "Nah, di mana bosmu?" "Tuan-tuan, lihat ke arah itu." Ernest menunjuk dengan tangannya ke arah jalan utama, sebuah jalan besar yang lebarnya lebih dari 30 meter, yang membentang lebih dari 1 kilometer hingga menghilang di tengah-tengah rumah-rumah terbengkalai di kota itu. Tuan muda berada sekitar 300 meter di depan. Kedua pria tersebut dan beberapa orang lainnya yang berada di lokasi tersebut kemudian melihat ke arah di mana Minos dan dua orang lainnya berdiri di tengah jalan tersebut. Di sisi lain, mereka bisa melihat tiga binatang raksasa berdiri tidak jauh dari tempat Minos berdiri, sementara 6 orang berada sedikit di depan kadal bersayap itu. Kelompok Wallace baru saja tiba di tempat ini ketika mereka melihat target mereka sudah menunggu mereka di tengah jalan utama kota kuning itu. Saat itu, Minos sudah berdiri di tempat itu di samping dua spesialis yang dikirim oleh keluarga Hayes untuk membantunya melakukan skema ini. Karena Minos memiliki pengamat dari dataran hitam di kota ini, dia sudah tahu kapan tamu ini akan tiba. Karena itu, dia sudah menunggu kelompok Wallace sambil tersenyum. Dan ketika anggota keluarga Chambers melihat ini dari langit tempat mereka berasal, mereka segera memahami situasinya dan tidak repot-repot mencoba menyerang Minos secara tiba-tiba. Target mereka sudah membuat rencananya. Jadi, akan lebih baik bagi mereka untuk bertindak hati-hati, bersama-sama, tanpa mengambil risiko terlalu banyak dengan mengejar Minos satu persatu. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat beberapa puluh meter di depan ketiga orang itu hingga mencapai posisi yang pernah dilihat Ronald dan Paul. Kedua lelaki tua terkutuk itu sudah ada di sini. Salah satu tetua keluarga Chambers mengatakan ini sambil melihat kedua lelaki tua yang berdiri berdampingan dengan Minos. Dari dua utusan keluarga Hayes itu, satu berada di level 54, dan yang lainnya berada di level 55. Dan sebagai musuh, orang-orang dalam kelompok Wallace mengenal keduanya dengan sangat baik. Nampaknya bahkan jika kita menggunakan binatang terbang tercepat kita, kedua mumi itu masih tiba sebelum kita di tempat itu. Itu tidak masalah. Jika hanya mereka, kita akan bisa menyelesaikannya, dengan segalanya dan kembalilah sebelum matahari terbenam. Kata orang lain ketika mereka akhirnya sudah cukup dekat dengan kelompok Minos hingga merasa tidak ada orang lain di tempat itu. Mereka jelas tidak bisa merasakan gejolak prajurit Minos di markas rahasia itu karena tempat itu adalah markas bawah tanah yang ditutupi tembok tebal. Adapun raja spiritual yang sedang menyaksikan di lantai atas rumah pemerintah setempat, hanya Paul yang menarik perhatian orang-orang itu. Adapun Ernest dan orang-orang dalam kelompok hakim spiritual itu, kebanyakan dari mereka memiliki level yang jauh lebih rendah daripada para bangsawan keluarga Chambers ini. Salah satu dari mereka bahkan tampak seperti orang yang hampir mati. Karena itu, orang sebelumnya tidak melihat bagaimana orang-orang ini dapat mengancam mereka kecuali dengan taktik unik, yang masih membuat mereka berhati-hati di tempat ini. Akhirnya, saat melihat sosok Minos, Wallace tidak bisa menahan perasaan haus darah jauh di dalam dirinya sementara gelombang kebencian merasuki hatinya. Bajingan itu, akhirnya aku menemukannya. Dia berpikir sambil mengepalkan tinjunya erat-erat,
menatap Minos dengan mantap dan mengabaikan orang-orang lain di sana. Hari ini, aku akan membalaskan dendammu, Leroy kecil. Akhirnya, Minos mengucapkan kata-kata pertamanya kepada musuh bebuyutan tersebut. Balas dendam, untuk itukah kalian datang ke sini? Haha, aku khawatir setelah hari ini, lebih banyak makhluk jahat ini yang ingin membalas dendam kepadamu, Minos muda. Salah satu dari dua lelaki tua dari keluarga Hayas berkomentar secara provokatif, menertawakan kenyataan bahwa orang-orang bodoh ini mengira mereka kuat cukup untuk merenggut nyawa pemuda di sebelahnya. Itu wajar, hari ini, kita akan memusnahkan setengah dari tetua tingkat tinggi keluarga Chambers, jadi para iblis malang di Persepone akan melanjutkan pengejaran sia-sia ini. Yang lain mengungkapkannya dengan wajah tersenyum di wajahnya yang dipenuhi kerutan. Katakan apa yang kamu mau, bodoh. Hari ini, kami akan mencuci tanah kota ini dengan darah tubuhmu. Hanya 3 orang bodoh. Wallace kemudian melihat ke arah di mana Paul berdiri dan bertanya dengan keras. Kamu, aku tahu kamu. Kamu adalah patriark keluarga Cohen. Ini memang aku, kata Paul lantang, masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, saat ini bersiap untuk berlari ke arah itu dan bergabung dalam pertempuran. Tetua tertinggi keluarga Chambers kemudian mengerutkan kening dan berkata, Paul Cohen, sebagai kepala keluarga bangsawan daerah, saya tentu saja menghormati Anda. Tetapi jika Anda menghalangi kami hari ini, saya khawatir keluarga Anda akan menjadi musuh kami. Setelah mendengar ancaman seperti itu, urat di dahi Paul sudah mulai bergetar saat dia melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, hampir seketika, suara Minos yang muda dan penuh semangat terdengar di tempat itu, menyebabkan Paul tidak melanjutkan pidatonya. Kamu tidak perlu khawatir dengan kehadiran Tuan Paul atau yang lainnya di tempat ini. Aku akan melawanmu sendirian. Sisanya hanya di sini untuk menonton. Dia selesai berbicara sambil melihat dengan dingin ke arah ke-6 orang itu, dengan busur di mulutnya. Apa? Semua orang di tempat itu berkata serentak, para pendatang baru itu, kedua tetua keluarga Hayes, Paul, Ronald, dan Ernest. Dia gila, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Raja Spiritual level 50 bisa mengalahkan kita semua? Jadi, salah satu dari keluarga Raja Spiritual dari kamar tidur level 54 berpikir dalam hati sementara senyum mengejek muncul di wajahnya. Di sisi lain, sekutu Minos pun tak kalah terkejutnya. Apa yang dia bicarakan? Bukankah gunanya kita berdua membantunya dalam pertarungan ini? Itu gila, bahkan aku tidak akan mencoba sesuatu yang begitu menantang. Paul mempertimbangkan sambil menatap Minos dengan mata terbelalak. Dia kemudian menoleh ke Ernest. Ernest, bukankah lebih baik jika dia hendak mengatakan sesuatu tapi segera disela oleh letnan tentara dataran hitam itu. Yakinlah, Tuan Paul, Tuan muda memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan kekuatan di setiap level tahap ke-6. Kita harus percaya padanya, dia berkata, tetapi pada saat yang sama dia memiliki keraguan dalam pikirannya. Mengapa Tuan muda mengatakan ini? Aku tahu dia sudah menjadi lebih kuat sejak dia mencapai level 50, tapi itu berlebihan. Apakah dia mampu melawan semua lawan ini? Dia bertanya-tanya sambil terus menatap Minos. Hahaha, tidak mengherankan jika ini datang dari seseorang yang menolak bergabung dengan salah satu sekte kekaisaran. Hahaha, kamu benar-benar idiot. Ekspresi Raja Spiritual level 55 sambil menepuk salah satu bahu Wallace. Tetua Agung, jangan menganggap serius kata-kata bodoh itu. Ayo kita selesaikan ini sekarang juga. Cacing ini berusaha keras untuk semakin mempermalukan kita. Lalu, akhirnya, Wallace mengatakan sesuatu yang wajahnya semakin merah. Dia kemudian berbalik dan memberikan perintahnya. Aku akan menangani bajingan ini sendirian. Kalian semua akan mengurus orang lain di sekitar. Ya, penatua tertinggi. Kelima orang itu berteriak secara bersamaan, sudah bersiap untuk mulai bertarung di tempat ini. Sementara itu, Minos baru saja mendengar protes kedua tetua keluarga Hayes tersebut. Tetua, jangan khawatir. Sebelumnya, aku ingin berakting dengan kalian berdua karena kupikir kita akan menghadapi kekuatan yang lebih besar. Tetapi jika hanya mereka, aku akan menggunakan ini sebagai latihan. Ucapnya dengan lantang agar semua orang yang ada di sana bisa mendengarnya dengan sempurna. Pelatihan, Paul berpikir dalam hati sambil mulutnya ternganga karena terkejut. Bajingan yang menyedihkan, katakan apa yang kamu mau.
Kami akan menyiksamu perlahan sampai kamu memohon kematianmu. Kita lihat saja apakah kamu memang seperti itu. Sayang sekali Leroy kecil mati di tangan orang gila, kata Wallace sambil bergerak menuju Minos. Tapi aku akan membereskan aib itu sekarang. Pada saat yang sama, semua raja spiritual dari keluarga Kamar sudah bersiap untuk berlari ke arah orang lain. Namun kedua tetua keluarga Hayes tak membantah keputusan Minos. Mereka sudah menjauh dari tempat itu. Sedangkan bagi orang lain yang berada di lantai atas rumah pemerintah setempat, Ernest telah mencegah mereka untuk mencoba terlibat dalam konflik ini. Akhirnya, Minos mulai mengedarkan energinya sambil melihat ke arah Wallace. Jadi kamu adalah ayah dari serangga menjijikkan itu, ya. Seperti kata pepatah, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yah, sudahlah. Karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu mengirimmu ke tempat yang sama dengan cacing itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Minos melihat wajah Wallace menjadi semakin gelap, dan ekspresi gila muncul di mata pria ini. Dia benar-benar marah pada saat ini, lebih dari saat lain dalam hidupnya. Orang di depannya tidak hanya membunuh dan mempermalukan Leroy di depan ribuan orang tetapi juga berani melontarkan kata-kata hinaan seperti itu kepada almarhum dan juga kepadanya, ayah dari pemuda itu. Karena itu, Wallace, raja spiritual level 56 yang kuat, mau tidak mau merasakan darahnya mendidih saat keinginan untuk membunuh meledak di dalam dirinya. Anak nakal, aku akan memastikan bukan hanya kamu saja yang mati hari ini. Aku akan memburu masa lalumu dan memperbudak seluruh keluargamu, brengsek. Wallace berkata dengan liar saat matanya memerah dan mulai menyerang Minos. Sayang sekali Wallace tidak mengetahui keluarga Minos, separuhnya sudah musnah, cabangnya ada hubungannya dengan ayahnya. Adapun separuh lainnya, cabang ibunya adalah keluarga Coleman yang kuat, yang memiliki orang suci spiritual sebagai pemimpinnya. Sial, hanya anggota keluarga biasa dari kerajaan Flaming yang bisa menghancurkan kamar rumah kecil itu, bahkan jika seperti itu orang hanya menggunakan satu jarinya. Tapi pada akhirnya, semua ini tidak akan membuat perbedaan karena Wallace telah memutuskan untuk lalai terhadap Stuart muda. Matilah, dasar bodoh. Dia berteriak dengan marah saat dia mengaktifkan teknik serangan utamanya dengan sebagian besar cadangan energinya. Setelah itu, cakar besar berwarna ungu muncul di tangannya, keluar dari pangkal jari-jarinya dan membentang lebih dari 50 cm menjadi pisau setajam silet. Astaga! Kemudian, dia memotong udara ke arah tempat Minos berdiri, menciptakan beberapa bilah semi-transparan, yang memiliki kekuatan cukup untuk membunuh individu di level 56. Namun, saat beberapa penonton merasa khawatir dengan momen awal pertarungan ini, Minos akhirnya mulai mengaktifkan teknik bertarungnya, satu demi satu, tanpa banyak penundaan. Dia ingin mengejutkan pihak lawan dan menimbulkan kerusakan maksimal sekaligus di awal pertarungan ini, satu-satunya momen ketika orang-orang itu meremehkannya. Lagi pula, meskipun mereka tahu bahwa dia bukan prajurit level 50 biasa, mereka juga tidak tahu persis kemampuan pemuda ini. Jadi, memanfaatkan momen awal ini sangatlah penting bagi Minos. Dia ingin menggunakan situasi ini untuk melatih tekniknya dengan orang-orang ini, tapi itu tidak berarti dia bodoh jika membiarkan keenam orang itu bersatu melawannya. Itu bodoh karena kekuatan gabungan dari keenam orang itu memang melebihi kekuatan Stuart muda. Namun tetap saja, dengan strategi dan metode unik yang hanya dimilikinya, pemuda ini ingin melawan sisa-sisa momen awal itu sendirian. Hal seperti itu sesuai kemampuannya dan merupakan simulasi yang sangat baik untuk pertempuran yang harus dia hadapi selama perang di masa depan melawan keluarga Brown. Dia pasti harus menghadapi kelompok raja spiritual yang terdiri dari orang-orang di atas level 55, sesuatu yang menantang untuk dilatih dalam situasi biasa. Jadi, karena kelompok Wallace tidak lebih kuat darinya sehingga dia membutuhkan bantuan, dia akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Seni melahap. Kemudian, dua teknik pertama diaktifkan, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih tahan. Di saat yang sama, efek dari teknik pendukungnya mulai terlihat di sekitarnya. Apa itu? Kenapa tiba-tiba menjadi gelap? Paul bertanya keras-keras, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Stuart muda berkelahi. Adapun para bangsawan keluarga Chambers, mereka sudah tahu tentang bagian dari gaya bertarung Minos. Lagi pula, dia sudah menggunakan teknik aneh yang mencuri energi lawannya saat Leroy binasa. Apa? Energiku berkurang.
Tapi meski mengetahui efek dari Devouring Art, tak satu pun dari mereka menyangka hal seperti itu akan begitu berpengaruh pada mereka, yang berada 4 hingga 5 level di atas Minos. Mimpi tanpa batas, langkah eksplosif, pedang spasial. Selanjutnya, Minos mengaktifkan 3 teknik bertarung lainnya, yang sudah bertindak melawan lawan tertentu, yang ingin dia kalahkan pada awalnya. Dengan itu, gelombang energi tak terlihat yang kuat terbang dari mata cerah pemuda ini, menuju ke salah satu raja spiritual level 54, seseorang yang benar-benar bisa terkena pengaruh teknik ini. Apa itu? Kekuatan apa ini? Orang seperti itu bertanya-tanya, ketika pandangannya dengan cepat menjadi gelap, pada saat yang sama, di mana dia masih berlari menuju salah satu tetua keluarga Hayes. Tolong aku, aku buta. Dia berteriak putus asa saat dia kehilangan penglihatannya, dan kesadarannya terlempar ke dalam ruang yang sama sekali tidak ada cahaya. Tapi tidak ada satupun temannya yang bisa membantunya. Lagi pula, Minos tidak menaruh perhatiannya pada pria itu sedetik pun. Astaga, sambil menghindari serangan yang dilancarkan Wallace, Minos menggunakan 2 pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya untuk mengiris udara dengan kekuatan besar. Dengan itu, dia mengirimkan 2 pedang perkasa ke arah 2 dari 4 raja spiritual lainnya. Kotoran, sial, bajingan menyedihkan itu jauh lebih kuat dari kita. Dia hampir sekuat sang patriark. Keluarga raja spiritual, dari kamar itu menjerit putus asa, menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk melawan orang-orang lain di tempat itu. Hanya Minos saja sudah sangat berbahaya bagi mereka. Karena itu, saat mereka merasakan fluktuasi kuat dari pedang yang diarahkan ke mereka berdua, orang-orang itu sudah bersiap untuk melawan Minos dengan segalanya. Menyedihkan, lenganku, kamu memotong lenganku. Akhirnya, tangisan kesakitan pertama bergema di tempat itu, ketika lengan kiri Raja Spiritual level 55 segera dipotong oleh salah satu serangan yang dikirim oleh Minos. Di sisi lain, Raja Spiritual level 54 yang telah menerima pedang kedua yang dikirim oleh Minos gagal mempertahankan diri dari hal seperti itu. Separuh perutnya telah terpotong dalam sekejap. Orang ini berteriak putus asa ketika dia jatuh ke tanah, sudah memegang sebagian ususnya di tangannya. Bajingan! Kamu bertingkah seolah-olah aku tidak ada di sini dan masih menyerang teman-temanku. Wallace akhirnya punya waktu untuk mengatakan sesuatu, karena dia melihat separuh dari rekan seperjalanannya menderita akibat teknik Minos. Semuanya terjadi begitu cepat. Dari 1 jam ke jam berikutnya, ketika dia mencoba menyerang Stuart muda, lawannya mengaktifkan semua teknik bertarungnya dan mengabaikannya. Hampir bersamaan, Minos dengan cepat bertindak melawan orang-orang yang berlari ke arah raja spiritual lain yang berada di sampingnya di tempat ini. Penguasa muda dataran hitam secara khusus menargetkan 3 orang terlemah dalam kelompok musuh itu, target yang paling mudah untuk dia pukul, bagian penting dari rencananya untuk mendominasi pertarungan ini. Salah satu dari mereka bisa terjebak dalam mimpi yang dikendalikan oleh Stuart muda, sementara 2 orang lainnya bisa menderita kerusakan parah akibat serangan yang dilancarkan olehnya. Karena kecepatannya dan fakta bahwa individu-individu itu terpisah satu sama lain, Wallace tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun terhadap tindakan Minos. Di sisi lain, kecepatan Minos jauh lebih signifikan daripada kecepatan Wallace, yang baru beberapa bulan lalu mencapai level 56. Oleh karena itu, semuanya terjadi terlalu cepat bagi pria ini untuk melakukan apapun, dan dia baru saja melihat anggota keluarganya menderita di tangan lawan ini. Oh, caramu berbicara, sepertinya kamu meminta untuk menjadi orang pertama yang mati, kata Minos dengan nada tegas, tanpa perubahan pada suaranya, seolah tindakan sebelumnya bukanlah masalah besar. Astaga, dan dengan itu, Minos dengan cepat mulai melawan orang-orang itu, mencoba melenyapkan 2 orang yang paling terluka di tempat ini sambil mencoba melemahkan 3 orang lainnya. Astaga. Kekuatan, ledakan, dengan cepat, pedang dan bentuk serangan energi lainnya menembus udara di jalan tersebut, terkadang mengenai sasarannya, namun terkadang juga mengarah ke area sekitarnya. Oleh karena itu, tidak lama kemudian banyak ledakan dan suara rumah-rumah kecil serta bangunan-bangunan yang perlahan-lahan hancur menyebar ke seluruh bagian tengah kota kuning. Pertarungan antara Raja Spiritual di tahap tengah dan akhir tahap ke-6 tidaklah mudah, jadi ketika beberapa ahli ini bertarung, tempat seperti itu akan sangat menderita. Serangan dari Raja Spiritual dengan rentang kekuatan ini cukup kuat untuk menembus bangunan dan membuatnya runtuh. Oleh karena itu, kota kuning yang kecil dan terbengkalai paling menderita akibat pertempuran ini.
Tapi bagaimanapun juga, kerusakan material di sini tidak begitu relevan karena tempat ini sudah lama ditinggalkan, dan rencana apapun yang Minos buat untuk tempat seperti itu tidak mempertimbangkan bangunan-bangunan ini. Akibatnya, meskipun beberapa kawah telah terbentuk di jalan itu dan banyak bangunan telah runtuh pada saat ini, satu-satunya hal yang penting di sini adalah kehidupan dan kematian para raja spiritual tersebut. Dengan pemikiran tersebut, Minos bertarung dengan gagah berani melawan 4 individu ini saat ini sambil terus bergerak, menghindar, menyerang lawan-lawannya dalam pertarungan dengan kecepatan dan kekuatan tinggi. Dari 6 raja spiritual awal dalam kelompok itu, salah satu dari mereka pingsan setelah hampir menjadi gila karena teknik mental Minos. Stuart muda telah menempatkannya dalam ilusi di mana orang itu tidak dapat mendengar apapun, tidak melihat apapun, tidak merasakan apapun, dan seterusnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan salah satu dari kelima inderanya dalam mimpi seperti itu, dan dia perlahan-lahan menjadi mengigau sampai dia pingsan sebelum kehilangan akal sehatnya. Di sisi lain, orang yang terkena pukulan di bagian perutnya sebelumnya telah meninggal tak lama kemudian karena serangan tanpa henti dari Stuart muda lainnya. Minos tidak peduli dengan orang seperti itu ketika dia melakukan ini. Tetap saja, karena dia mendekati orang seperti itu, dia mengambil kesempatan untuk menggorok leher pria itu dengan salah satu pedangnya. Dengan cara ini, salah satu dari 6 orang itu telah mati, sementara yang lainnya tidak sadarkan diri, tidak mampu mempengaruhi pertempuran. Dengan itu, Minos berada dalam situasi saat ini. Dia terus-menerus bertukar pukulan dengan 3 orang terkuat di kelompok itu sambil mencoba menghindari serangan jarak jauh dari pria yang kehilangan lengannya di awal pertarungan. Kekuatan, astaga, serangkaian serangan lainnya melaju menuju sasaran mereka. Di saat yang sama, keempat pria itu berada di posisi berbeda, perlahan mencoba mengepung Stuart muda. Namun, meski mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, teknik lawan mereka jauh lebih menantang daripada yang bisa mereka tangani. Kecepatan yang Stuart jauh lebih besar daripada kecepatan mereka. Teknik pendukungnya terus menyedot energi mereka, dan pertahanannya tidak dapat ditembus oleh orang-orang ini. Akibatnya, selain membuat Stuart muda berkeringat deras dan merasakan ketidaknyamanan di sekitar tubuhnya sendiri, orang-orang ini gagal melukainya, sehingga menciptakan peluang bagi mereka. Kebalikannya, seiring berjalannya pertarungan, orang-orang tersebut merasakan sensasi kelelahan yang perlahan meningkat. Namun sementara itu, lawan mereka sepertinya tidak banyak berubah. Ada apa dengan orang ini? Mengapa energinya berhenti berkurang? Jadi, salah satu raja spiritual ini berpikir sendiri ketika dia melancarkan serangan kuat ke arah Minos. Kekuatan. Dengan cepat sebuah telapak tangan hitam yang cukup besar menebas udara ke arah Minos. Di saat yang sama, cambuk merah panjang mencoba meraih salah satu lengan Minos. Itu tidak akan berhasil. Salah satu dari mereka berpikir ketika dia melihat Stuart muda berputar 180 derajat ke kanan sambil salah satu kakinya terangkat ke udara seolah sedang menangkap momentum untuk menendang. Saat dia melakukannya, Minos menekan sebagian besar udara di sekitar salah satu kakinya dan menendang dengan kuat ke arah telapak tangan hitam yang datang ke arahnya. Bersamaan dengan ini, bilah emas dari salah satu pedangnya dengan lembut memotong benang energi spiritual yang mencoba mengikat salah satu lengannya. Bajingan itu adalah monster terkutuk. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada di wilayah kita? Saat Minos mengedarkan energi yang telah dia curi dari orang-orang ini dan melancarkan lebih banyak serangan, raja spiritual lainnya memikirkannya sebentar, gemetar ketakutan. Sial, 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 mengapa ini terjadi? Mengapa bocah sialan ini begitu kuat? Wallace berteriak dengan marah, suaranya perlahan menjadi serak, sementara kelelahannya membuatnya merasa semakin tidak mampu. Namun selain suaranya, hanya suara pertempuran yang terdengar di tempat itu, sementara tidak ada satupun yang berhenti untuk menjawab pertanyaannya. Kekuatan, astaga, akhirnya, semakin banyak tangisan kesakitan mulai memenuhi area itu saat Minos berlari mengelilingi tempat itu, dan salah satu serangannya mengenai salah satu musuhnya. Sialan, aku tidak percaya aku akan mati di tangan bocah ini. Pria yang kehilangan salah satu lengannya itu menangis putus asa, akhirnya melihat Minos berlari ke arahnya dengan tatapan membunuh. Saat itu, pemuda ini telah menggunakan lebih banyak kekuatannya. Dia mematahkan formasi keempat lawan tersebut, segera berlari ke arah individu tersebut, bertekad untuk melenyapkannya. Dan dengan keinginan Minos untuk membunuh,
tidak butuh waktu lama baginya untuk cukup dekat dengan pria itu dan menebas dengan pedangnya, merobek sebagian tubuh ahli level 55 itu. Ah! Kemudian, tangisan kesakitan yang putus asa menjadi semakin keras saat pria itu perlahan mulai jatuh ke tanah. Bajingan, serang bocah itu bersamaku. Wallace berteriak dengan marah, menggunakan hampir semua yang dia miliki untuk menyerang ke arah Minos. Tapi saat mereka mencoba menggunakan kesempatan yang dihasilkan oleh penderitaan rekannya, Minos dengan cepat menggunakan tubuh lawan yang berlumuran darah itu sebagai perisai. Kekuatan, astaga, engah. Dengan melakukan hal itu, serangan yang dilancarkan oleh ketiga raja spiritual itu dengan cepat menghancurkan tubuh pria itu, yang saat ini sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dengan ini, anggota keluarga Chambers yang lain telah jatuh ke dalam kegelapan kematian di Kota Kuning. Tubuhnya telah menjadi segumpal daging yang tidak bisa dikenali, dipecah menjadi bongkahan utama yang tampak seperti roti daging dengan beberapa pecahan tulang, sedangkan sisanya meledak berkeping-keping. Serangan dari rekannya sendiri telah membunuhnya. Bocah itu, bajingan itu adalah monster yang hidup di tubuh pemuda. Salah satu dari mereka berteriak putus asa, menyadari bahwa tidak banyak harapan bagi mereka. 3 individu sadar yang tersisa sudah hampir kehabisan energi. Pada saat yang sama, Minos terus mencuri sedikit yang mereka miliki dan tampaknya keadaan mereka tidak seburuk itu. Karena Minos menunjukkan kemampuan bertarung di atas level mereka semua sejak awal pertarungan, mereka mulai merasa bahwa pemuda ini akan membunuh mereka semua. Hah, tetua tertinggi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh Wallace bergetar dalam kebencian seperti darah menetes dari 7 lubang di kepalanya. Aku bersumpah akan membunuhmu, Minos. Jika aku tidak bisa hidup setelah itu, aku tidak peduli. Selama aku bisa membawamu bersamaku, aku akan puas. Ayah mendiang Leroy berteriak kepada Minos saat dia merasakan seluruh tubuhnya berderak kesakitan. Di saat yang sama, berbagai luka di sekitar organ vitalnya membuatnya terhuyung-huyung di sekitar tempat itu. Mari kita korbankan diri kita sendiri. Kemudian, dia memberikan perintah terakhirnya sebagai tetua tertinggi. Pada saat yang sama, dia memulai ritualnya, sambil mengarahkan seluruh energinya ke organ spiritual di pangkal lehernya. Mencoba mengorbankan dirimu sendiri, aku tidak pernah mengira orang brengsek sepertimu, Chambers, punya nyali. Kata-kata tersebut diucapkan Minos sambil mencoba melawan aksi kelompok lawan. Yah, kurasa hanya itu yang akan berhasil. Dia berasumsi, sambil terus menatap ke arah Wallace, saat matanya bersinar. Mimpi tanpa batas, penghancur pikiran. Pada saat yang sama, Minos mengerahkan lebih dari separuh sisa energinya ke dalam teknik mentalnya. Dia kemudian menggerakkan tangannya secara horizontal, menciptakan serangan terakhirnya. Tapi saat dia melakukannya, cahaya di matanya dengan cepat mengalir ke lengannya dan kemudian berlanjut ke pedangnya. Pedang spasial, penghancur pikiran, sekering, dan kemudian, pedang merah raksasa meluncur menuju sasarannya.